atau apa tidak ada. Mungkin aja nebuk yang tadinya memang tempat kuburan di situ gitu. Tapi ternyata memang nggak ada gitu, nggak ada tulang atau apa, nggak ada gitu. Halo Sobat Pangeran Lebay, jumpa lagi. Bagaimana kabarnya sobat? Semoga tetap sehat, sukses, dan bahagia. Karena bahagia adalah kunci dari segala kenikmatan hidup. Oh iya sobat, sebelum lanjut menonton video ini, baiknya sediakan dulu kopi lekohnya, seruput kopinya, dan nikmati videonya. Nah, edisi Nyaba ke Baduy ini, kali ini saya ingin mengulas sisi lain tentang kehidupan Baduy dalam dan Baduy luar. Khususnya tentang agama dan cara bagaimana mereka melakukan perkawinan. Jadi, sobat tetap lanjut video ini, jangan di skip agar tidak gagal paham dan ini menjadi pengetahuan bagi kita semua. Sarah lah. Salim. Sabar umur. 8 tahun. Agama suku Baduy. Agama suku Baduy termasuk ke dalam sistem kepercayaan, di mana kepercayaan ini lahir dan turun-temurun daripada nenek moyang. Agama suku Baduy adalah Sunda Wiwitan, di mana mereka tidak mengenal sistem peribadatan, tetapi mereka juga percaya dan melaksanakan puasa. Puasa bagi mereka itu disebut kawalu, di mana kawalu ini dijalankan selama 3 bulan. Nah, selama kawalu, Baduy luar maupun Baduy dalam tidak menerima pengunjung dari luar daerah. Jadi selama kawalu, selama 3 bulan itu mereka fokus menjalankan ibadah puasanya sesuai dengan kepercayaan Sunda Wiwitan. Selain puasa kawalu, suku Baduy dengan agama atau kepercayaan Sunda Wiwitannya tidak mengenal lagi peribadatan yang lain, tidak seperti agama-agama yang ada di Indonesia. Bagi mereka, sinergi dengan alam, merawat dengan alam, dan tidak merusak dengan alam, itulah peribadatan mereka, di mana dengan peribahasa atau falsafah suku Baduy, yakni lojor tong dipotong, pendek tong disambung, lebak tong diuruk, gunung tong dilebur. Artinya mereka tidak merusak alam dan hanya mengambil seperlunya bagi kehidupan mereka. Oh ya sobat, di Baduy ini baik suku luar maupun Baduy dalam, mereka masing-masing diketuai oleh seorang sesepuh yang disebut puun. Puun ini merangkap sebagai ketua adat, ketua kampung, dan juga paranormal bagi mereka. Setiap Baduy yang sakit maka datang ke puun, atau bagi mereka yang hendak berpergian maka mereka pun meminta restu dan izin kepada sang puun itu. Apa kata puun, itulah yang mereka lakukan. Bener gak ya orang Baduy itu setelah 7 hari katanya nih saya pernah dengar, jadi ada yang karena udah bisa dipakai lagi, misalkan ada yang meninggal, ketika dikeduk lagi si yang bekas itu udah nggak ada katanya ya. Memang kelihatannya itu betul juga ada yang seperti itu. Kenapa? Kenapa? Karena ingat Ayah Karmen aja. Ayah Karmen ini usia baru 50 sekarang. Nggak mungkin di sekitar itu istilahnya, karena kelihatannya dulu kan namanya yang meninggal kan banyak, dari tahun ke tahun banyak yang meninggal. Dikuburnya di areal itu aja. Memang yang tadinya mungkin itu bisa dikatakan bekas itu kuburan, tapi kelihatannya tidak kelihatan itu ada tulang belulang atau apa, tidak ada. Mungkin aja nebuk yang tadinya memang tempat kuburan di situ gitu. Tapi ternyata memang nggak ada gitu, nggak ada tulang atau apa, nggak ada gitu. Di Baduy ini mereka tidak mengenal kasta. Mereka hidup sama rata dan sama rasa. Cara mereka bekerja pun bergotong royong. Mereka bekerja sebagai petani,
sebagai pemetik buah. Terus juga ya mereka hanya mengandalkan pertanian dan ladang. Adapun sebagai tambahan, mereka membuat kerajinan berupa kain batik Baduy yang kita kenal sekarang ini. Mereka menenun sendiri. Baduy luar mereka umumnya menggunakan baju berwarna hitam, sementara Baduy dalam itu menggunakan baju putih-putih. Di suku Baduy, kita tidak bisa membedakan mana yang kaya maupun yang miskin, karena mereka hidup sama rasa dan sama rata. Rumahnya pun terbuat dari bambu dan beratapkan rumbia. Jadi mereka posisi rumahnya adalah sama. Jika memasuki kampung Baduy, maka jangan harap kita bisa membuka akses internet, baik internet maupun telepon seluler, karena permintaan warga Baduy agar menjaga kelestarian mereka meminta kepada pemerintah Kabupaten Lebak untuk menghapus seluler dan jaringan internet di daerah Baduy. Asal-usul suku Baduy. Jika Sobat Pangeran Lebay membuka internet atau mendengar dari cerita rakyat, suku Baduy katanya berasal dari keturunan Pajajaran atau Siliwangi. Tapi pada dasarnya mereka tidak mengakui itu. Mereka mengaku berasal dari satu keturunan, yaitu Batara Cikal. Batara Cikal menurut mereka itu adalah Nabi Adam, bapak dari semua bapak. Karena mereka mengaku berasal dari Nabi Adam atau yang mereka sebut adalah Batara Cikal, maka mereka mengklaim bahwa suku Baduy adalah suku atau manusia tertua yang pertama kali ada di bumi ini. Mereka tidak mengakui yang lain. Mereka hanya mengaku berasal dari Batara Cikal atau Nabi Adam. Mereka tahu tentang Nabi Muhammad dan mereka menyebut kepada umat muslim adalah umat yang paling bungsu karena berasal dari Nabi yang terakhir. Itu versi mereka. Ini bukan masalah tentang agama, tapi mereka tentang mengakui asal-usul mereka, yaitu dari Batara Cikal atau Nabi Adam. Nah sobat, bagaimana? Sudah menikmati alur video ini? Menikmati tentang keindahan serta keunikan suku Baduy, baik suku Baduy maupun suku luar? Keindahan tentang alamnya yang sangat terjaga dan asri, dengan segala kesejukan dan beningnya sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Jangan lupa sobat, seruput lagi kopi lekohnya, seruput kopinya, nikmati videonya. Nah, jika sobat bertanya, lalu bagaimana cara mereka menikah atau melakukan perkawinan? Adakah seperti kita manusia modern yang mengenal namanya pacaran? Nah, di Baduy ini, khusus bagi Baduy luar, mereka juga saling mengenal atau terikat dengan pacaran. Yang disebut oleh mereka itu nganjang. Nganjang ini adalah proses mengenal, main ke rumah si perempuan yang ditaksir oleh si pemuda. Dan nganjang ini dilakukan biasanya beramai-ramai. Mereka saling berlomba untuk memikat hati sang gadis. Nah, cara mereka melakukan pernikahan ada dua, yaitu melalui perkenalan maupun perjodohan orang tua. Pernikahan suku Baduy senantiasa dilakukan dengan perjodohan. Perjodohan suku Baduy dimulai sejak bayi. Tradisi suku Baduy dalam menjodohkan anak-anaknya sejak kecil dan menikahkannya ketika anak sudah mencapai usia 9 atau 13 tahun. Akan berbeda jika itu Baduy luar.
Kalau di Baduy luar, mereka mengenal juga dengan istilah pacaran atau saling kenal satu sama lain. Dan di Baduy ini tidak ada proses perceraian. Mereka hanya menikah sekali seumur hidup dengan pasangan yang sama. Tetapi berbeda jika salah satunya meninggal. Maka mereka boleh untuk menikah kembali. Begitu sobat. Seperti masyarakat pada umumnya yang membutuhkan air, suku Baduy, baik Baduy luar maupun Baduy dalam, biasanya membangun pemukiman selalu dekat dengan aliran sungai, di mana aliran sungai ini sebagai pusat kehidupan bagi masyarakat Baduy untuk mencuci, mandi, maupun untuk menjadi transportasi ketika menghanyutkan kayu. Oh iya sobat, meskipun mereka jauh dari penggunaan alat dan fasilitas modern, ketika mereka mandi, mereka tidak menggunakan alat-alat yang berbahan kimia. Semacam sampo, sabun, itu tidak mereka gunakan. Tetapi anehnya, meskipun mereka tidak pernah memakai sabun, badan mereka itu sangat putih, sangat mulus, dan tak jarang gadis-gadis Baduy itu terlihat sangat cantik dan menarik. Manisnya itu seperti salah satu minuman, ada manis-manisnya gitu. Pokoknya bikin betah ketika kita melihat dan bermain di suku Baduy. Oh iya sobat, jika sobat satu saat bermain ke suku Baduy, baik Baduy dalam maupun Baduy luar, maka sobat dilarang menggunakan sabun atau sampo atau juga pasta gigi, karena itu tabu bagi mereka. Bahasa mereka nanti mengotori air dan meracuni ikan-ikan. Jadi buat sobat harus tahan tidak menggunakan sabun. Baiknya mandi ala kadarnya saja dengan daun dan dedaunan yang bisa menghilangkan bau badan, bau ketek, biar tidak burket. Yang penting bersih. Nah sobat, tibalah di penghujung saya berada di Baduy. Saatnya saya undur diri dan semoga kita bertemu di cerita yang lainnya. Eits, walaupun sudah mau habis, jangan lupa seruput lagi kopinya. Seruput kopinya, nikmati videonya, dan tetap semangat. Jadi Kampung Baduy ini terbuka bagi siapapun dengan cara yang sopan dan penuh tata krama. Mereka sangat ramah kepada setiap tamu. Bahkan kita tidak boleh membeli nasi, tapi kita diberi nasi. Tak jarang dikasih senyuman oleh gadis Baduynya. Salam jumpa lagi di episode selanjutnya. Dah. Yang mana ya?